Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Aulia Anissa Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai asal-usul nama salah satu daerah yang ada di Kabupaten Kampar, yakni daerah Air Tiris. Pada awalnya, daerah Air Tiris yang merupakan ibu kota Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini dahulunya bernama daerah Koto Pukatan. Perubahan nama dari Koto Pukatan ke Air Tiris ini disebabkan oleh sebuah peristiwa bersejarah. Menurut cerita, ini disebabkan oleh sebuah kisah Panglima Hotip dan seekor ikan tapa besar. Hotip merupakan seorang pemuda yang tampan dan memiliki keberanian. Ia memiliki kesaktian sehingga orang-orang di kampungnya sangat menyegani Hotip. Kisah ini bermula ketika Hotip pergi memancing ikan di salah satu tempat di desanya yang bernama Ayulului, atau dalam bahasa Ochu disebut dengan Ayuti, di mana di sana terdapat banyak ikan. Setelah sekian lama menunggu, tiba-tiba saja seekor ikan tapa besar muncul. Masyarakat Koto Pukatan telah mengenal ikan tapa yang memiliki ekor yang buntung ini. Karena ukurannya yang besar, masyarakat Koto Pukatan menjadi takut karena mengira ikan besar ini bisa memangsa manusia. Namun berbeda halnya dengan Hotip. Ia malah merasa tertantang untuk menaklukkan ikan ini. Dengan secepat kilat, Hotip menombak dan menusuk tepat di punggung ikan tapa raksasa ini, sehingga ikan ini merasa kesakitan dan berenang sekencang-kencangnya, di mana Hotip yang masih memegang tombak tersebut ikut tercebur ke dalam air sehingga diseret oleh tapa raksasa ini. Hingga akhirnya Hotip diseret oleh ikan tapa besar ini ke sana kemari selama 15 hari. Karena kelelahan dan kelaparan, akhirnya Hotip naik ke daratan. Ia tidak tahu nama daerah di mana ia berada, hingga akhirnya dia bertemu seorang hulu balang. Dan hulu balang tersebut menceritakan bahwa Hotip sedang berada di salah satu daerah di Kampar Kiri, yakni tepatnya di Kerajaan Gunung Sahilan. Hotip pun diajak oleh hulu balang ini untuk menghadap sang raja. Di sana ternyata sedang diadakan sebuah sayembara. Karena Hotip yang merupakan seorang tamu kerajaan ini, ia pun boleh ikut dalam sayembara tersebut. Sayembara ini ialah sayembara dalam menebak nama benda dan fungsinya. Namun tidak ada satupun yang berhasil menebak fungsi dari benda dan nama benda tersebut. Hingga akhirnya tibalah giliran Hotip. Hotip pun merasa familiar dengan benda tersebut, hingga akhirnya dia berhasil menebak nama dan fungsi dari benda tersebut. Ia pun menambahkan bahwa kemungkinan besar benda tersebut berasal dari daerah Koto Pukatan yang merupakan daerah asalnya yang melewati terowongan Ayulului sehingga akhirnya bisa sampai ke daerah Kerajaan Gunung Sahilan. Semua yang hadir dan menyaksikan dapat menerima jawaban dari Hotip ini. Sesuai dengan perjanjian, Baginda Raja pun mengumumkan hadiah yang akan diberikan kepada siapapun yang memenangkan sayembara tersebut. Baginda Raja menganugerahi Hotip sebagai panglima kerajaan dan juga akan diberikan hadiah tanah ulayat yang luas dan calon istri yang sepadan. Namun Hotip menolak semua hadiah tersebut kecuali pangkat sebagai panglima kerajaan Gunung Sahilan. Hotip menolak harta dan calon pendamping hidup ini bukan tanpa alasan. Hotip beralasan bahwa ia tidak bisa tinggal lama di kerajaan Gunung Sahilan tersebut karena ia teringat akan keluarga dan orang tuanya yang mungkin sudah menganggap Hotip meninggal dunia ketika diseret oleh seekor ikan tapa besar. Dengan berat hati, Baginda Raja pun mengiyakan keinginan dari Hotip ini. Namun, Raja menghendaki agar Hotip tinggal beberapa hari di kerajaan Gunung Sahilan karena sebagai panglima kerajaan, Hotip memiliki beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Raja menghendaki Hotip untuk tinggal selama 70 hari di kerajaan Gunung Sahilan ini. Hotip pun mengiyakan keinginan dari raja tersebut untuk tinggal selama 70 hari.
hingga tibalah akhirnya bagi Khotib untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Khotib pun berlayar diiringi oleh beberapa perahu kerajaan. Setelah 6 hari menyusuri Sungai Kampar, tibalah akhirnya Khotib di kampung halamannya, yakni di Koto Pukatan. Ternyata benar seperti dugaan Khotib bahwa orang-orang di kampungnya ini sudah menganggap Khotib meninggal dunia ketika diseret oleh ikan tapa besar. Ketika orang-orang kampung mengetahui bahwa Khotib masih hidup, mereka pun menyambut Khotib dengan perasaan haru dan bahagia. Selanjutnya, ia menceritakan bagaimana kisah ia bisa diseret oleh seekor ikan tapa besar sehingga bisa sampai di kerajaan Gunung Sahilan. Dan ia menceritakan bagaimana kisahnya bisa memenangkan sayembara dan mendapatkan gelar kehormatan dari sang raja, yakni sebagai Panglima Kerajaan Gunung Sahilan, dan menolak semua hadiah yang diberikan oleh raja ini. Panglima Khotib juga menjelaskan keberadaan Ayu Lului yang merupakan jalan tembus yang menghubungkan Koto Pukatan dengan daerah Kampar Kiri. Khotib juga mengatakan bahwa bukan hanya dirinya saja yang bisa terseret dan sampai ke kerajaan Kampar Kiri, namun ada sebuah mata baja yang berasal dari daerah Koto Pukatan yang sampai ke daerah Kampar Kiri ini. Dan menurut perkiraan Panglima Khotib bahwa mata baja dan dirinya tersebut bisa sampai ke daerah Kampar Kiri karena diseret oleh arus dari terowongan bawah air di Ayu Lului atau di Ayuti tersebut. Sejak peristiwa menakjubkan ini, daerah Koto Pukatan tempat terdapatnya Ayu Lului ini perlahan-lahan dikenal oleh masyarakat sebagai daerah air tiris. Nah, itulah tadi kisah dan asal-usul di balik penamaan salah satu daerah yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yakni daerah air tiris. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan dari teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.